Shalom anak-anak, gimana hari ini? Semuanya masih dalam keadaan sehat semua ya? Oke, kita berharap kita masih tetap semuanya dalam keadaan sehat. Oke, dan juga Bapak harap anak-anak semua masih semangat juga dalam mengikuti pembelajaran ya. Oke, materi kita hari ini kita akan membahas masih dalam bentuk operasi himpunan. Ini operasi himpunan yang akan kita bahas adalah yaitu selisih dan komplement himpunan. Sebelumnya kita sudah membahas operasi himpunan itu adalah tentang irisan dan gabungan himpunan ya. Itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya adalah operasi himpunan yang bentuknya selisih dan komplement. Oke, mari kita lihat bagaimana pemahaman bentuk operasi selisih dan komplement ini. Oke, mari kita lihat ya. Selisih dua himpunan. Oke, yang dikatakan selisih himpunan ya. Selisih himpunan A dan B atau ditulis bentuknya seperti ini. Jadi ini dibaca A selisih B. Jadi kalau selisih bentuknya ya masih tetap kurang ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini hanya dibaca nanti A selisih B. Selisih himpunan A dan B atau bentuknya seperti ini adalah selisih himpunan A dan B adalah, nah ini dia. Himpunan, perhatikan ya. Himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Nah, ini perhatikan ya. Selisih himpunan A dan B. Nah, berarti artinya apa? Ini dia. Himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Nah, jadi artinya di sini kita hanya menyebutkan anggota himpunan A saja. Nah, jadi anggota si B-nya tidak perlu kita sebutkan. Tapi dengan syarat kamu harus tentukan dulu dan lihat dulu anggota A dengan anggota si B-nya itu adakah yang sama, ya. Jadi yang sama itu jangan kamu sebutkan, ya. Jangan disebutkan yang sama. Jadi langkah pertama untuk menentukan selisihnya, kamu lihat dulu ada anggota yang sama, lalu anggota yang sama itu jangan kamu sebutkan. Nah, baru anggota si A itulah yang kamu sebutkan. Itulah yang dimaksud dengan selisih. Ya, gitu caranya. Jadi langkahnya adalah kamu tentukan dulu anggota himpunan A dan B itu mana anggota yang sama, dan anggota yang sama itu tidak perlu kamu tuliskan. Oke. Untuk lebih paham mari kita lihat berikutnya. Notasi pembentuk himpunan selisih himpunan A dan B itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini dia bentuk selisihnya ya. Ini A selisih B sama dengan himpunan X di mana X itu adalah anggota A dan X itu bukan anggota B. Nah, jadi artinya sama seperti ini tadi di atas ini. Himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Ya, jadi hanya kamu sebutkan aja anggota himpunan A-nya saja ya. Oke, untuk lebih paham mari kita lihat ke contohnya. Contoh yang pertama, diketahui himpunan semestanya, ini himpunan, kalau udah lambang S itu berarti himpunan semesta ya. Himpunan S itu 1, 2, 3 sampai 12. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, himpunan A-nya anggotanya 2, 4, 6, 8. Baru si B-nya 1, 3, 4, 5, 7, 9. Pertanyaannya, tentukan selisih himpunan A dan B tersebut katanya. Ya, itu maksudnya. Tentukan selisih himpunan A dan B ini maksudnya ya. Tentukan selisih himpunan A dan B tersebut. Nah, ya. Oke, nah ini dia pertanyaannya. A selisih B, baru B selisih A. Nah, kalau A selisih B, berarti kita hanya menyebutkan semua anggota himpunan A saja. Kalau B selisih A, berarti kita hanya menyebutkan anggota himpunan B saja. Nah, dengan syarat anggota himpunan A dengan B harus kamu lihat dulu mana anggotanya yang sama. Apabila ada yang sama itu tidak perlu kamu tuliskan lagi.
Nah, ya, atau tidak perlu di ditentukan lagi anggotanya atau dituliskan, ya. Nah, ini tadi B selisih A berarti dengan syarat tadi harus kita lihat dulu mana anggota yang sama, ya. Yang sama itu tidak perlu dituliskan lagi, ya, atau disebutkan lagi. Oke, lalu ini kamu tuliskanlah anggota A-nya, B-nya saja. Oke, baru ini dia bilang gambar. Gambarlah diagram Venn A selisih B dan B selisih A. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat A selisih B. Coba bentar kita lihat lagi soalnya. A selisih B. Nah, tadi kan dengan syarat tadi kamu harus lihat dulu mana anggota yang sama. Nah, yang sama itu nanti jangan kamu sebutkan. Nah, coba kita lihat A dengan B ini yang sama mana ini dia nih. Yang sama kita lihat di sini 4. Baru 4 sama berapa ya? 4. Hanya 4 saja kayaknya yang sama, ya. Nggak ada lagi yang sama, dia hanya 4. Nah, yang 4 inilah yang sama. Kan nggak ada lagi kan? Nggak ada, dia berbeda semua. Nah, jadi kalau dibilang A selisih B, nah yang 4 ini jangan kamu sebutkan. Nah, A selisih B itu kamu hanya menyebutkan anggota himpunan A saja. Ini tadi dibilang keterangannya, ya. Himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Berarti himpunan semua anggota A. Berarti kamu hanya menyebutkan anggota himpunan A saja. Nah, dengan syarat sudah kamu tentukan dulu anggota yang sama, jangan disebutkan. Ini sama, berarti 4 ini jangan kamu sebutkan lagi. Karena ini dia sama, karena ini juga menjadi anggota himpunan B. Ya, jadi hanya himpunan A saja yang kamu sebutkan. Berarti yang kamu tuliskan nanti A selisih B itu berarti 2, 6, 8. Nah, yang sama jangan disebutkan lagi. Kan ini ya keterangannya, ya. Himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Nah, 4 ini menjadi anggota B. Makanya jangan disebutkan. Nah, inilah dia jawabannya. Nah, ini dia. Anggota A yang tidak menjadi anggota B. Anggota A yang tidak menjadi anggota B adalah itu 2, 6, 8. Nah, jadi A selisih B itu adalah 2, 6, 8. Kamu hanya sebutkan anggota A-nya saja. Makanya tadi dengan syarat kamu harus lihat dulu mana anggota yang sama, itu jangan kamu sebutkan lagi. Oke, ya. Oke, ya, saya rasa cukup jelas, ya. Oke, coba yang bagian B-nya. Nah, kalau yang B-nya coba kita lihat dulu ke soal, ya. Nah, coba B selisih A. Nah, tadi kan yang 4 kan sudah sama. Jadi kan yang 4 ini jangan disebutkan lagi. Tapi kalau B selisih A berarti kita menyebutkan semua himpunan anggota B. Berarti yang kamu sebutkan 1, 3, 4 jangan lagi. Karena 4 sudah sama. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini dia jawabannya. Nah, ini dia. 1, ini ya. Anggota B yang tidak menjadi anggota A. Nah, ini sekarang anggota B yang tidak menjadi anggota A. Karena B selisih A. Anggota B yang tidak menjadi anggota A adalah 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, itu tadi kita yang di sini. Ya, ini ya. 1, 3, 5, 7, 9. 4-nya tidak disebutkan lagi. Oke, begitulah cara menentukan selisih. Oke, untuk diagram P-nya A selisih B, diagram P itu semua sama caranya, ya. Kita sudah bahas ini, kita tinggal kalau dia masuk di operasi himpunan, di irisan, di gabungan, di selisih yang kita bahas, kita tinggal mengarsir saja. Mana yang merupakan selisihnya, itulah yang diarsir. Kan macam ini. Kalau gambarnya nanti kan seperti ini nanti diagram Venn, ya. Udah, kita nggak usah kita bahas lagi lah mengenai gambarnya. Kita yang kita bahas sekarang selisihnya. Nah, karena kan kita sudah belajar tentang diagram Venn. Kalau menggambar diagram Venn itu sama. Makanya kalau ada yang masih lupa cara menggambarnya, pelajari lagi. Oke. Nah, sekarang ini kan udah kita gambar nih. Nah, yang sama kan hanya 4. Oke. Nah, lalu mana yang merupakan selisih? Itu yang kamu arsir. Coba kita lihat A selisih B. A selisih B kan yang A ini. Nah, ini dia. A selisih B itu kan, A selisih B itu yang selisihnya 268. Ya udah, inilah yang diarsir 268. Yang 268 saja yang kamu arsir. Nah, begitu saja dia. Jadi nggak ada lagi yang sulit di sini. Oke, baru yang diagram Venn B irisan B selisih A. Nah, kalau kita gambarkan sama gambar bentuknya seperti ini. Hanya beda arsiran saja. Nah, yang diarsir yang mana? Yang merupakan selisihnya. Nah, ini selisihnya yang ini. B selisih A itu kan selisihnya ini dia. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, inilah yang kita arsir ini. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, tentunya bisa dipahami, ya.
Kan mudah saja ya. Oke, jadi seperti itulah teknik cara menjawab tentang selisih. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Oke, untuk yang berikutnya, contoh 2. Diketahui himpunan S-nya atau semestanya 1 sampai 8. P-nya 1, 3, 4, 7. Q-nya 2, 3, 5, 6, 7. Tentukan selisih himpunan berikut. Nah, misalkan P selisih Q. Berarti kita hanya menyebutkan himpunan P saja ya. Oke, kita lihat. Yang sama dulu kita lihat. Yang sama kan 3 sama 7 ya. 3 sama 7. 3 jangan disebutkan lagi, 7 jangan disebutkan lagi. Berarti tinggal 1 dengan 4. Nah, ini dia. Nah, bisa ya, mudah ya. Oke, sekarang Q selisih P. Ingat, berarti kita menyebutkan himpunan Q. Ini tadi kita hanya menyebutkan himpunan P. Nah, kita lihat dulu di soalnya ini. Nah, Q selisih P. Oke, Q. Nah, sekarang tadi yang sama itu kan 3 dengan 7. Berarti yang belum lah. Berarti 2, 5, 6. Ini dia. Oke ya, bisa dipahami ya untuk mengenai selisih ya. Oke, kita lanjut tentang komplement. Nah, komplement. Konsep komplement dengan selisih ini hampir sama sih pemahamannya. Hampir sama aja ya. Hampir sama pemahamannya. Oke, ikut aja ya. Kalau kita paham tadi tentang selisih, ini pasti komplement. Pasti kamu bisa paham ini. Bisa dimengerti ya kalau diikuti tadi penjelasannya ya. Oke. Pengertian komplement, nah ini adalah operasi himpunan yang berikutnya atau yang keempat ya. Itu komplement. Oke. Komplement himpunan A. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Nah, kan mirip dengan selisih tadi. Kalau tadi A selisih B, berarti himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Berarti artinya A selisih B, kita hanya menyebutkan anggota himpunan A saja. Kalau B selisih A, kita hanya menyebutkan anggota himpunan B saja. Jadi kalau A komplement, nah kalau dia komplement berarti hubungannya ke himpunan semesta. Kalau komplement itu hubungannya dia ke himpunan semesta. Jadi A komplement berarti kita hanya menyebutkan anggota himpunan semesta saja yang tidak menjadi anggota A. Itu dia tadi ya. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan S yang bukan anggota A. Jadi kita hanya menyebutkan anggota himpunan semesta saja yang tidak termasuk anggota himpunan A. Oke ya. Konsepnya sama ya, seperti kayak selisih juga. Nah, jadi bentuk komplement seperti ini. Ada pangkat seperti kayak pangkat ini C. Pangkat C lah kita bilang ya. Jadi dibaca A komplement. Nah, ini lambang notasinya ya. Oke, jadi di sini sama dengan himpunan X di mana X itu adalah bukan anggota A. Ini kan bukan anggota A. Dan S itu merupakan anggota himpunan semesta. Nah, oke ya, jadi di sini notasinya udah cukup jelas ya, notasi pembentuk himpunannya ya. Penulisan komplement dapat tulisan sebagai berikut. Nah, penulisannya bisa pakai lambang C begini pangkatnya, dibaca A komplement atau ditulis seperti ini. Tanda kutip gini ya, kutip di atas itu ya. Nah, tanda kutip itu. Nah, ini dibaca A komplement juga. Kadang penulisannya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oke ya. Jadi terserah sih penulisannya mau yang mana ya, terserah. Oke, untuk lebih paham mari kita lihat contohnya. Oke, diketahui himpunan semestanya itu 1 sampai 7. Lalu himpunan A-nya 2, 4, 6. Pertanyaannya, tentukan A komplement atau bentuknya seperti ini juga bisa. Itu sama dengan, nah coba. Tapi dengan syarat kita lihat dulu mana yang sama. Yang sama jangan disebutkan lagi ya. Nah, 246 itu tidak perlu kamu sebutkan lagi. Nah, sama kayak macam selisih juga sama ya. 246 jangan disebutkan lagi. Berarti yang belum 1, 3, 5, 7. Itulah dia A komplementnya. Paham ya? Jadi tidak ada lagi yang sulit di situ. Oke, dia mirip prosesnya seperti kayak selisih tadi. Oke ya. Mari kita lihat yang berikutnya. Nah, ini contoh 2-nya. Diketahui himpunan semesta itu 1 sampai 9. Baru himpunan P-nya 1, 3, 5, 8. Pertanyaannya, P komplement. Berarti kita menyebutkan himpunan semesta saja. Jadi yang anggota si P ini yang 1, 3, 5, 8 ini jangan disebutkan lagi karena ada juga dia di himpunan S-nya kan. 1, 3, 5, 8. Jadi jangan disebutkan lagi. Jadi yang belum aja ya. Yang merupakan himpunan semestanya saja. Oke, yang tidak menjadi anggota himpunan P. Itu adalah 2, 4, 6, 7, 9 ya. 2, 4, 6, 7, 9.
Oke, lalu kalau digambarkan diagram P-nya, nah ini kalau digambarkan diagram P-nya kan cukup ini kamu buat bulatannya, baru ini persegi panjangnya. Kan begitu dia kalau konsep menggambar diagram P. Nah, yang kamu arsir, yang mana yang merupakan hasil daripada komplemennya. Komplemennya kan ini dia komplemennya. 2, 4, 6, 7, 9. Nah, ini dia semua. Nah, ini ya. Jadi itulah yang kamu arsir. Nah, jadi nggak ada lagi yang sulit di situ ya. Oke, paham ya untuk selisih dan komplement ya. Kalau selisih tadi itu adalah menyebutkan misalkan A selisih B, berarti kita hanya menyebutkan anggota himpunan A saja. Kalau dia A komplement berarti kita menyebutkan anggota himpunan semesta saja. Nah, kalau komplement itu hubungannya ke himpunan semesta ya. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Nah, ini sekarang contoh-contoh soal. Oke, ini contoh soalnya ini sudah gabungan ya. Oke, contoh. Diketahui himpunan semesta itu bilangan asli kurang dari 11. Berarti bilangan asli kurang dari 11 berarti 1 sampai 10 lah ya nanti penulisannya ya. Baru P-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, Q-nya 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pertanyaannya P komplement. Nah, P komplement itu berarti dia hubungannya ke himpunan semesta. Nah, berarti yang himpunan P ini jangan disebutkan lagi. Karena ini kan ada juga di himpunan semesta. Jadi yang belum lah. Berarti yang belum. Kalau sampai 11 berarti jadi. Nah, inilah dia nanti jawabannya ya. Oh, ini kita sebutkan dulu anggota-anggotanya. Ini baru ini komplemennya. Berarti yang belum 7, 8, 9, 10. Nah, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang 7, 8, 9, 10 itulah yang merupakan inilah yang merupakan komplemennya. Paham ya? Oke, yang Q-nya 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang selain dari inilah nanti kamu sebutkan. Berarti yang selain dari itu adalah ini dia. 1, 2, 3, 4, 10. Ya, yang selain daripada anggota CQ. Nah, itulah sisa daripada bilangan hasil kurang dari 11 ini tadi. Dari sini tadi ya. Ini kan 5. 5 nih. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sisanya lah yang belum kamu sebutkan. Ini dia berarti ya 1, 2, 3. Ini tadi jawabannya ya. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4, 10. Oke ya. Lalu yang P, yang C, P irisan Q. P irisan Q berarti kita iris dulu P irisan Q baru dikomplementkan lagi nih dia. Nah, P irisan Q komplement. Nah, ini harus kita iris dulu. P irisan Q itu hasilnya. Nah, ini dia. P irisan Q itu 56 ya. Oke, ini 56. 56. Nah, ini dia yang sama ya. Irisan itu yang sama ya. 5 sama 6. Nah, irisan itu adalah yang sama. Nah, irisan 5 sama 6. Nah, berarti dia hasil irisannya 5,6. Ya, irisan itu yang sama. Oke, lalu dikomplementkan lagi. Berarti tadi konsep komplement itu adalah ke himpunan semesta. Nah, himpunan semesta tadi kan 1 sampai 10. Nah, ini dia 1 sampai 10. Nah, yang sudah ada tadi kan 56, jangan disebutkan lagi. Ini kan 56 tadi yang ini. Nah, ini 56 jangan kau sebutkan lagi. Nah, karenanya jangan kau sebutkan lah yang bukan 56 ini. Berarti sisanya lah. Nah, sisanya ini tadi. Sisanya ini jangan sebutkan lagi. Sisanya ini. Inilah sisa selain dari 56 ini dia jawabannya. Nah, ini dia. Nah, 56-nya kayak kita masukkan. Nah, ini dia jawabannya. Paham ya? Oke, paham ya? Oke, sekarang kalau dia gabungan. Gabungan adalah digabung anggotanya. P gabungan Q. Nah, P gabungan Q. P gabungan Q. Yang anggota yang sama jangan dituliskan lagi. Kalau konsepnya kan gitu dia kan. Kemarin kita pembahasan di irisan dan gabungan. Yang sama adalah kan 5 sama 6. Jadi cukup sekali aja ditulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itulah dia nanti. Nah, P gabungan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu dikomplementkan. Nah, yang ini jangan kau sebutkan lagi. Ingat komplement itu hubungannya ke himpunan semesta. Nah, tadi himpunan semestanya kan berat 1 sampai 10 tadi kan. Berarti yang belum lah, yang belum siapa di sini? 10 kan? Nah, kan ini tadi himpunan semestanya kan 1 sampai 10. Nah, tadi sementara gabungannya tadi 1 sampai 9.
berarti yang 1 sampai 9 jangan disebutkan lagi kalau komplemennya. Jadi tinggal 10-nya yang kamu sebutkan. Nah, ini dia. Oke, paham ya? Oke, lalu yang E-nya. Pertanyaan yang E-nya, P iris baru diiris dengan gabungan P gabungan Q. Nah, yang himpunan P itu kan ini dia. Nah, himpunan P kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Ini himpunan P-nya. 1 sampai 6. Lalu diiris. Nah, P gabungan Q ini tadi kan ini dia. P gabungan Q komplement kan 10. Nah, lalu diiris. Ini dengan ini irisannya kan mencari yang sama, anggota yang sama. Kan tidak ada, berarti himpunan kosong. Nah, nggak ada yang sama di sini dia. Jadi jawabannya himpunan kosong. Seperti itulah dia teknik cara menjawabnya apabila kalau dia operasi himpunannya digabung ya. Jadi makanya dipahami dia kalau dia irisan bagaimana, gabungan gimana, selisih gimana, komplement gimana ya. Oke, konsepnya gimana tuh. Oke, sekarang untuk dipaham mari kita lihat ke contoh berikutnya lagi biar makin lebih paham. Ya, biar makin mengerti. Oke, misalnya diketahui himpunan A-nya 1, 2 sampai 6 nih. B-nya 5, 6, 7, 8, 9. Pertanyaannya, tentukan A selisih B. Nah, baru B selisih A, lalu ini A selisih B diiris lagi dengan A, ini A selisih gabung dengan B selisih A. Oke. A selisih B berarti kita hanya menyebutkan anggota si A-nya saja dengan syarat kita tentukan dulu mana yang sama. Yang sama siapa di sini? Nah, yang sama 5, 6. 5, 6 yang sama nih. 5, 6 sama. Nah, 5, 6 jangan sebutkan lagi. Jadi kamu hanya sebutkan 1 sampai 4. Nah, kan himpunan A saja. Ini dia ya. Lalu B selisih A. B selisih A yang sama tadi kan hanya 5, 6. Berarti yang kamu tuliskan mana dia? 7, 8, 9 ya. Oke, ini kamu tuliskan 7, 8, 9 ya. Himpunan B-nya ya. 5, 6-nya jangan lagi karena dia udah sama di sini. Jadi 7, 8. Nah, ini dia. Oke ya, gampang ya, mudah ya. Baru yang C. Nah, yang C katanya A selisih B diiris dengan A. Nah, A selisih B tadi kan sudah kita dapat ini dia. Ini dia 1 sampai 4. Ini dia kamu tulis. Baru diiris. Nah, himpunan A-nya kan ini. Nah, lalu diiris. Iris kan yang sama. Nah, yang sama di antara himpunan 1, 2, 3, 4 ini sampai 6 ini 1 sampai 4, ini sampai 6. Mana yang sama? Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, itulah dia hasil irisannya. Nah, mudah ya. Gampang kan? Nah, ini juga sama nanti nih konsepnya. A selisih B. Nah, nanti digabung dengan B selisih A. Nah, B selisih A ini kan udah kita jawab nih. Udah ada nih. Ini dia 7, 8, 9. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nih, A selisih B. Tadi ini dia 1, 2, 3, 4. Ini dia kan. Oh, ini tadi udah ya. Oh, yang bagian D-nya sekarang kita ya. Nah, ini bagian D-nya. Oh, yang bagian D-nya. Oh. Oh iya, ini bagian D ya. Oh ya, ini A selisih B. Nah, ini ya. Ini selisih B berarti ini dia 1, 2, 3, 4 ya kan? Nah, ini dia. Baru digabung. Digabung dengan B selisih A. B selisih A ini dia 7, 8, 9. Lalu digabung katanya. 1, 2, 3, 4 digabung 7, 8, 9. Nah, konsep gabung ada anggota yang sama. Cukup sekali aja ditulis, tapi ternyata kalau kita lihat ini gak ada yang sama anggotanya ya. Ya udah berarti 1, 2, 3, 4 digabung 7, 8, 9. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4 7, 8, 9. Nah, seperti itulah dia teknik cara menjawab operasi himpunan. Nah, ini operasi himpunannya sudah kita tampilkan soalnya gabungan ya. Irisan, gabungan, selisih dan komplement. Nah, jadi saya rasa contoh-contohnya sudah cukup banyak. Oke, jadi sebelum untuk lebih bisa memahaminya, pahami dulu setiap operasinya. Kalau irisan bagaimana, gabungan bagaimana, selisih bagaimana, baru komplement bagaimana, agar bisa menjawab pertanyaan soal seperti yang bentuk-bentuk begini yang digabung-gabung dia operasinya. Ya, oke. Ini ada soal yang perlu dicoba-coba dulu oleh anak-anak sekalian biar makin bisa dimengerti apa penjelasan materi yang sudah disampaikan tadi ya. Ini ada beberapa soal ini.
Oke. Ya. Oke, Nak. Semoga materi kita ini bisa dimengerti oleh anak-anak semua sekalian. Oke, Nak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Salam buat kita semua. Terima kasih.